Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Dea. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Pokoknya harus tetap semangat. Baik, Ibu lihat di sini bangkunya masih berantakan. Coba sebelum pembelajaran dimulai, kita rapikan dulu yuk bangkunya. Kita siapkan dulu alat tulisnya. Bangkunya udah pada rapih nih. Gimana kalau kita berdoa dulu? Berdoanya Ibu pingin dipimpin oleh Aji. Apakah Aji sudah hadir? Baik, boleh Aji pimpin doa bersama ya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aji sudah memimpin doa bersama pada hari ini. Baik, sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Yang pertama, Wahyu hadir. Hadir, Bu. Yang kedua, Askia hadir. Hadir, Bu. Siap. Yang ketiga, Mega hadir. Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Yang terakhir, Aji hadir. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Alhamdulillah, kelas 2B hari ini pada hadir semua ya. Pokoknya harus tetap dipertahankan kehadirannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Nah, Ibu lihat nih, masih pagi kok lemes ya. Gimana nih, Ibu punya ice breaking supaya membangkitkan semangat kita semua. Ibu contohkan dulu ya. Nanti kita bareng-bareng ice breakingnya. Siap? Siap, Bu. Jadi gini ya ice breakingnya. Tepuk semangat. Semangat. Siap? Pokoknya keluarkan ekspresi terbaik kalian. Siap ya? Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pokoknya kelas 2B ini pada keren-keren, pada semangat untuk belajar hari ini. Baik, coba anak-anak di sini masih pada ingat gak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Nah iya, jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang perbandingan dua besaran yang berbeda gitu ya, baik dari jarak dengan waktu ataupun debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Baik anak-anak, gimana nih di rumahnya, ada yang udah baca-baca belum? Hari ini kita akan belajar apa? Ya, Askia tadi menjawab tentang apa hari ini? Ya, jadi kita akan belajar tentang Alat ukur berat dan satuan berat. ons, gram, dan kilogram gitu. Adapun tujuan belajar dari hari ini itu selain siswa mampu untuk menyebutkan tadi satuan baku dalam kehidupan sehari-hari, siswa juga diharapkan mampu mempraktikkan bagaimana sih mengukur berat benda dalam satuan baku baik grams, ons, dan kilogram dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wahyu. Anak-anak sudah siap untuk menerima materi dari Ibu? Siap, Bu. Nah, baik. Jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur berat serta satuan berat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat alat ukur berat? Pasti ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Nah, untuk menambah wawasan kalian mengenai alat ukur berat, yuk kita sama-sama menonton video mengenai alat ukur berat dan satuan berat. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar menimbang. Sudah siap belajar bersama-sama? Ayo kita mulai. Alat untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Satuan berat yang akan kita pelajari hari ini yaitu gram dan kilogram. Ayo kita menimbang dengan satuan kilogram. Kilogram biasa ditulis dengan singkatan huruf K dan G.
Huruf KG pada timbangan artinya timbangan ini digunakan untuk mengukur dalam satuan kilogram. Ayo kita coba timbang berapakah berat jagung ini. Coba kita lihat, jarum menunjukkan angka 2. Ini berarti berat jagung adalah 2 kg. Sebelum ibu membuat kue, kita harus menimbang dulu berapa berat telur-telur ini. Ayo kita timbang bersama-sama. Ternyata jarum menunjukkan angka 4. Berarti berat telur-telur ini adalah 4 kg. Ayo sekarang kita belajar menimbang dengan satuan gram. Perhatikan dulu timbangannya yuk. Huruf G dalam timbangan berarti timbangan ini menimbang dengan satuan gram. Kemudian kita harus perhatikan angka-angka pada timbangan. Jika jarum menunjukkan angka 1000, ini artinya berat benda adalah 1000 gram. Jika jarum menunjukkan angka 400 tetapi melewati angka 1000 dan belum sampai di angka 2000, ini artinya berat benda adalah 1400 gram. Ayo kita coba timbang berat semangka ini. Lihat, jarum menunjuk ke angka 600. Ini berarti berat semangka adalah 600 gram. Jarum menunjuk di angka 1000 lebih 600. Ini berarti berat semangka adalah 1600 gram. Jarum menunjuk ke angka 2000. Ini berarti berat 2 semangka adalah 2000 gram. Berat 2 semangka adalah 2000 gram. Jadi berat 2 semangka adalah berapa kilogram ya? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Mari kita ingat lagi. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, sekarang sudah pada tahu kan cara mengerjakannya? Jadi 2000 gram semangka sama dengan 2 kg semangka. Cukup sekian ya belajar kita hari ini. Nah, anak-anak, setelah menonton tayangan video tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, jadi alat ukur berat biasa kita sebut dengan istilah timbangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti anak-anak pernah melihat apa itu timbangan berat badan. Kita lihat ke UKS. Nah, itu termasuk ke dalam timbangan berat badan. Atau juga anak-anak bisa melihat timbangan yang ada di warung. Nah, apa sih gunanya timbangan yang ada di warung itu yang biasa kita lihat? Nah, jadi benar, alat timbangan yang ada di warung itu biasa digunakan untuk menimbang gula pasir, atau juga menimbang berat tepung, dan juga menimbang berat benda lainnya. Nah, dari video tadi coba kita ingat-ingat, satuan ukur yang akan kita pelajari adalah tentang kilogram, apalagi gram, dan juga ons. Jadi 3 itu, kilogram, gram, dan ons. Yuk kita lihat lagi. 1 kilogram itu berapa gram kira-kira? Ya benar, jadi 1 kilogram itu merupakan 1000 gram. Sedangkan 1 kilogram itu berapa ons? Betul, jadi 1 kilogram itu merupakan 10 ons. Sedangkan 1 ons berapa gram? 1 ons sama dengan 100 gram. Betul.
Nah, anak-anak, coba sekarang kita membentuk suatu kelompok ya. Satu kelompok itu masing-masing terdiri dari 4 orang anak. Nah, jika kalian sudah menemukan kelompok kalian, coba duduknya dirapihkan terlebih dahulu dan kita akan langsung ke praktek dalam mengukur. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ibu punya satu buku. Nah, jika ibu ukur berat satu buku tersebut, menunjukkan berat satu buku itu 1,5 kilo. Coba ibu ingin mengubahnya ke dalam bentuk gram. Kira-kira berat satu buku itu jadi berapa gram ya? Ingat, 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Jadi caranya adalah 1,5 kilo dikalikan 1000. Jadi berat buku tersebut 1500 gram. Betul sekali. Nah, coba ya kita yang kedua. Ibu mempunyai satu buah kotak pensil. Nah, jika kita ukur beratnya, satu kotak pensil itu bernilai 2 ons dan ibu ingin merubah berat kotak pensil tersebut ke dalam bentuk gram. Kira-kira berapa gram berat kotak pensil sekarang? Ingat, 1 ons adalah 100 gram. Jadi caranya 2 dikalikan 100. Jadi 2 ons tempat pensil sama dengan 200 gram berat kotak pensil. Betul sekali, sudah pada pandai ternyata ya anak-anak. Coba untuk itu kita lihat teks berikut ini. Nah, dari teks tadi pasti ada yang berbeda ya dari teks biasanya. Mengapa demikian? Ya, karena tulisannya itu tegak bersambung. Jadi hari ini kita juga akan belajar mengenai huruf tegak bersambung. Sebelumnya, anak-anak, kalian pernah menulis huruf tegak bersambung? Nah, pasti sudah pernah belajar ya. Jadi hari ini kita akan mencoba mempraktikkan cara menulis tegak bersambung dengan baik. Sebelumnya, ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, setelah belajar menulis huruf tegak bersambung, sekarang kita praktekkan dengan menulis teks yang sudah ada. Nah, jika sudah selesai, coba duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Dan ibu akan membagikan LKS untuk kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba masing-masing kelompoknya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Sudah selesai semua? Tepuk tangan semua atas. Anak-anak sudah pada pandai ya dalam mengerjakan, tetapi memang masih banyak kekurangan dan masih dalam proses belajar, itu wajar ada perbedaan. Nah, untuk itu yuk kita bahas bersama-sama agar lebih paham ya. Nah, dari soal yang pertama itu ada tentang bacaan teks ya. Kita baca lagi ya. Kelinci Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Ibu dan Lani membeli 4 kg wortel. Ibu dan Lani menimbang wortel dengan suatu alat. Alat itu bernama timbangan. Nah, coba pertanyaan pertama, apa makanan kesukaan kelinci Lani? Nah, dari teks tersebut kita hasil baca kembali. Apa makanan kesukaan kelinci Lani? Yaitu wortel, betul. Nah, yang kedua, apa nama alat yang digunakan untuk menimbang wortel? Yaitu apa ya anak-anak? Betul, namanya timbangan. Yang ketiga, berapa banyak wortel yang dibeli oleh Ibu dan Lani?
banyaknya wortel itu sebanyak 4 kg. Nah, itu dari jawaban LKS yang pertama. Selanjutnya, yuk kita bahas LKS yang kedua. Nah, ada pencocokan gambar ya. Coba kita lihat. 1 kilo rambutan. Ingat, 1 kilogram. Kita cari, kita mau ke arah gram atau ons. Nah, kali ini kita lihat gram. Ingat, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi yang cocok dengan hasil 1 kilogram rambutan adalah 1000 gram kelengkeng. Nah, yang kedua ada 5 kilogram beras. Nah, kira-kira bagian B mana yang sama dengan 5 kg beras? Nah, kita lihat, kita ingin ke ons. Jadi 5 kilo. Ingat, 1 kilo sama dengan 10 ons. Jadi 5 kilo adalah 50 ons. Berarti yang sama 50 ons batu bata. Tuh. Yang ketiga, ada 1000 gram beras. Nah, 1000 gram kita akan cocokkan ke dalam kilo. Nah, 1000 gram. Nah, ingat 1 kilo adalah 1000 gram. Jadi apabila kita balik, 1000 gram itu sama saja dengan 1 kilo. Jadi jawabannya sama dengan 1000 gram aqua adalah 1 kilo Indomie. Nah, selanjutnya ada 50 ons buku. Nah, dari ons kita inginkan ke gram. Kira-kira berapa ya? Ingat, 1 ons adalah 100 gram. Sedangkan di sini 5. Jadi 5 ons adalah 5 kali 100, 500 gram kardus. Gitu anak-anak. Bagaimana nih? Siapa yang masih bingung? Bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Baik, jika sudah pada paham semua, Ibu harap kalian terus belajar ya. Jangan pernah putus asa, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Aji. Oke anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang alat ukur berat dan juga satuan ukur berat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, ada beberapa macam alat dan satuan ukur berat. Di antaranya ada timbangan badan. Nah, ini biasanya suka ada di UKS gitu ya. Kemudian ada juga timbangan duduk. Nah, ini biasanya dipakai di warung-warung gitu anak-anak. Dan juga untuk satuannya sendiri ada satuannya ons, kemudian ada gram dan juga ada kilogram. Oke, karena ini sudah di penghujung pembelajaran, barangkali dari kalian ada yang mau bertanya atau kurang paham, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Jangan lupa untuk terus semangat, terus belajar, jangan pernah mengeluh, karena jika kalian ingin sukses, kalian harus semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.